Oke, kita lanjut ke bagian unit test ya teman-teman. Dan perlu digarisbawahi dulu, teori kali ini bersifat universal ya. Semua bahasa pemrograman bisa masuk, karena hampir semua bahasa pemrograman biasanya itu ada unit testnya. Dan sudah ada toolsnya atau frameworknya. Jadi tinggal sesuaikan aja untuk kedepannya. Seandainya kita praktik menggunakan PHP, teman-teman yang tidak menggunakan bahasa pemrograman PHP tinggal mencari tools atau framework dokumentasinya ya. Kemudian teman-teman tinggal pelajari. Sebetulnya di PHP OOP 3 udah sempat kita bahas ya, cuman mungkin nggak terlalu dalam, sekilas saja. Jadi di sini kita bakal coba perjelas lagi, khususnya di bagian teorinya. Karena biasanya programmer-programmer baru, dan waktu dulu juga ya, waktu aku pertama kali belajar unit test, aku itu nggak dapet why-nya kenapa secara teori gitu loh. Oleh karena itu di sini aku coba mantepin lagi teorinya persoalan unit test. Jadi supaya teman-teman tidak melewatkan satu hal ini gitu loh. Di daftar isinya di sini, yang pertama seperti biasa ya, kita akan selalu berkenalan dengan materi baru ya. Kita akan berkenalan dengan unit test, kemudian dijelaskan apa itu unit test, kenapa harus menggunakan unit test, kemudian kenapa unit test menjadi opsional. Kita akan bahas lebih dalam lagi di sini. Kemudian ada komponen tes dan fitur tes. Perbedaan komponen tes dan fitur tes, kemudian kapan harus membuat komponen tes atau fitur tes, itu akan kita bahas nanti satu persatu ya. Kemudian nomor 3 ada unit test versus external test. External test yang dimaksud di sini adalah kayak Postman atau Playwright ya. Postman itu sebetulnya ada ya automation testnya ya. Dia nge-hit API, kemudian kita melakukan harapan outputnya. Sama lah seperti unit test cara kerjanya. Hanya saja implementasinya atau cara pembuatannya sedikit berbeda. Tapi di sini akan coba kita jelaskan terkait perihal unit test versus external test. Kita di sini nggak mencari kekurangan atau kelebihannya, tapi di sini kita coba mencari sebaiknya menggunakan unit test atau sebaiknya menggunakan external test, atau lebih ke kapan kita harus menggunakan unit test dan kapan kita harus menggunakan external test. Kemudian yang keempat, ada target unit test. Apa saja yang harus dibuatkan unit test? Yang dimaksud di sini adalah kode yang mana aja sih yang harus kita buatkan unit testnya, seperti itu ya. Kemudian ada positif dan negatif case test, itu akan ada penjelasannya. Kemudian ada kode coverage juga ya, kita bakal bahas terkait output dari sebuah unit test. Kemudian nomor 5, ada wadah unit test. Di sini aku coba cantumin Faker atau Real Generated Data. Jadi, waktu pertama kali aku belajar unit test, aku juga agak bingung ya. Kita harus menggunakan Faker atau Real Generated Data disimpan di database. Nah, itu akan kita bahas nanti di bagian nomor 5. Ya. Oke. Oh, sorry. Ini soalnya nomor 6 ya. Ini untuk setupnya. Untuk teman-teman yang mau praktek, khususnya di bahasa pemrograman PHP ya. Karena di channel ini kita masih fokus ke PHP. Dan ketika video ini dibuat juga baru ada tutorial PHP-nya aja. Jadi kalau misalkan teman-teman menunggu untuk bahasa pemrograman yang lain, mungkin nggak akan ada di dalam waktu dekat sampai minimal ada tutorial basicnya untuk bahasa pemrograman tersebut. Ya, jadi yang perlu dipersiapkan di sini standar aja ya. Apache versi 2.4.58, kemudian PHP 8.3 atau PHP versi terbaru ya. Ketika video ini dibuat, PHP terbaru ada di versi 8.3 dan semua versi yang ada di sini ya. Ketika video ini dibuat, versi ini yang paling terbaru semua. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja versi terbarunya ketika nonton video ini ya, nggak masalah. Kemudian siapkan VS Code untuk coding sedikit dan juga debugger ya untuk permasalahan tadi, wadah testingnya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Kita bakal lanjut ke berkenalan dengan unit test di video selanjutnya.